Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizkyni akan menyampaikan paparan saya UAS Cyber Security Management. Terdapat dua pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah konsep penerapan teknologi keamanan jaringan, dan yang kedua adalah pengamanan berbasis data dan jaringan. 1. Konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah praktik penting untuk melindungi sistem informasi dari berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu, mencuri, atau merusak data dalam proses pengiriman melalui jaringan. Dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, konsep keamanan jaringan mencakup tiga aspek utama, yakni kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, ketersediaan atau availability, yang kemudian sangat mudah kita kenal sebagai CI triad. Untuk menjaga ketiga aspek tersebut, ada beberapa teknologi keamanan jaringan yang perlu diterapkan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah firewall, yang berfungsi sebagai penjaga gerbang yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar jaringan berdasarkan aturan keamanan yang sudah kita tetapkan. Yang kedua adalah IDS atau Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System atau IPS. IDS mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan, sedangkan IPS bisa langsung menghentikan serangan sebelum merusak sistem. Lalu ada Virtual Private Network atau VPN, yakni mengenkripsi koneksi antara perangkat dan jaringan agar data tetap aman saat melewati internet publik. Lalu ada antivirus dan anti-malware, yakni melindungi sistem dari infeksi perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri dan atau merusak perangkat tersebut. Dan terakhir adalah Next Generation Firewall atau NGFW. Ini firewall yang lebih canggih dan mutakhir dari sebelumnya dan kemampuan mengenali dan memblokir serangan berbasis aplikasi. Ancaman yang sering dihadapi dan bagaimana cara mitigasinya. Pada hari ini, terdapat beberapa macam ancaman yang sering dihadapi. Di antaranya adalah yang malware, yang mencakup virus, worm, trojan, dan ransomware yang dapat merusak, mencuri, atau mengunci data. Lalu ada phishing dan social engineering, yang merupakan teknik manipulasi psikologis untuk menipu korban agar menyerahkan data sensitif seperti kata sandi atau info keuangan. Lalu ada DDoS, yakni Distributed Denial of Service, yakni serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas berlebihan sehingga layanannya lumpuh. Lalu ada Man in the Middle, merupakan penyusup yang menyadap komunikasi antar dua pihak untuk mencuri informasi rahasia. Lalu SQL injection dan exploitation aplikasi web, yakni meskipun kode berbahaya pada aplikasi web untuk mengambil atau merusak database. Dan terakhir adalah insider threat, yakni ancaman dari orang dalam perusahaan yang memiliki akses untuk menyalahgunakan data atau sistem tersebut. Lalu bagaimana cara menanggulangi atau memitigasinya? Diperlukan beberapa macam strategi keamanan yang berlapis, yang biasa disebut defense in deep, yang digunakan untuk melindungi aset dari ancaman-ancaman tersebut. Hal ini meliputi yang pertama adalah antivirus dan anti-malware. Lalu ada firewall dan intrusion prevention system atau IPS tadi. Lalu ada melakukan enkripsi data dan menggunakan VPN. Lalu menggunakan multi-factor authentication. Ini sudah dilakukan di Kementerian Keuangan. Lalu ada input and validation dan security patch, yakni mencegah serangan dari aplikasi seperti SQL injection. Lalu ada monitoring and log management, yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan termasuk dari orang dalam, dan yang terakhir adalah security awareness training, yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan kewaspadaan kepada karyawan terhadap phishing dan social media engineering. 2. Pengamanan berbasis data dan jaringan. Pengamanan berbasis data dan jaringan bertujuan untuk menjaga data dari pencurian, modifikasi tanpa izin, hingga penyalahgunaan selama penyimpanan maupun saat dikirimkan melalui jaringan. Strategi ini mencakup penerapan teknologi, kebijakan, dan kontrol aksi yang ketat agar data tetap aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Metode pengamanan yang umum digunakan yakni adalah enkripsi 1. Enkripsi data. Data dikodekan menggunakan algoritma tertentu sehingga hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki deskripsi. Contohnya ya menggunakan STL atau TLS untuk mengamankan komunikasi di web. Lalu ada authentication and authorization, yakni memastikan hanya pengguna yang sah dan melihat tertentu yang dapat mengakses data sensitif. Lalu ada multi-factor authentication atau MFA, yang berkomunikasi paspor, kode OTP, dan biometrik untuk verifikasi akses yang lebih kuat. Lalu ada loss prevention atau DLP,
yang merupakan teknologi untuk mencegah data yang penting keluar dari sistem tanpa izin. Lalu ada network segmentation, yang memisahkan jaringan dalam beberapa bagian untuk membatasi akses dan mempersempit ruang gerak peretas. Dan terakhir adalah backup berkala. Ini memastikan adanya salinan data yang aman jika terjadi serangan seperti ransomware. Contoh kasusnya, salah satu contoh kasus di luar negeri tentang bagaimana kesusahan dalam pengangkatan jaring adalah yang dilakukan oleh Google melalui Zero Trust Security Model yang diimplementasikan lewat proyek Beyond Corp. Dalam model ini tidak ada perangkat atau pengguna yang dipercaya begitu saja. Semua diakses divalidasi secara ketat setiap kali ingin mengakses jaringan tanpa bergantung pada lokasi fisik pengguna. Sedangkan di dalam negeri, ada dari sektor keuangan, yakni Bank BCA. Mereka sistem enkripsi berlapis layanan mobile banking mereka. Selain itu, mereka menggunakan sistem deteksi anomali untuk memonitor transaksi secara real time. Sehingga ketika dari pola transaksi mencurigakan, sistem dapat segera membatasi akses atau memblokir aktivitas tersebut. Dengan metode pengaman proses data di jaringan ini, perusahaan dapat memiliki resiko pencurian data, kebocoran informasi, hingga serangan cyber yang semakin canggih. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan saya tentang ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.